Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifdahni Aisyah Said dengan NIM PO 714203231083. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang metode yang digunakan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 secara biologi molekuler. Nah, jadi teman-teman, SARS-CoV-2 merupakan kepanjangan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, yang dimana virus ini merupakan jenis virus corona baru yang menjadi penyebab utama dari penyakit COVID-19. Nah, dalam deteksi SARS-CoV-2 secara biologi molekuler, ini bekerja dengan cara mendeteksi materi genetik yang ada pada virus corona itu sendiri, yaitu materi genetik berupa RNA. Nah, di mana dengan mendeteksi virus dengan menggunakan materi genetik, tingkat sensitivitas dan spesifitasnya itu lebih tinggi dibandingkan kita melakukan deteksi dengan menggunakan yang namanya antibodi maupun antigen. Di dalam mendeteksi SARS-CoV-2 secara biologi molekuler, ada 4 metode yang bisa digunakan. Yang pertama yang paling umum adalah RT-qPCR atau Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction. Yang kedua ada RT-LAMP. Yang ketiga ada teknologi berbasis CRISPR dan yang terakhir ada NGS atau Next Generation Sequencing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait metode untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dengan menggunakan metode yaitu RT-qPCR atau Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction. Nah, yang dimana metode ini merupakan gold standard atau baku emas yang paling banyak digunakan dalam mendeteksi SARS-CoV-2. Nah, karena seperti yang kita tahu bahwa SARS-CoV-2 merupakan virus RNA, jadi materi genetik itu perlu diubah terlebih dahulu menjadi DNA sebelum dilakukan yang namanya proses amplifikasi. Kemudian, prinsip dari RT-qPCR ini adalah yang pertama, RNA akan diekstraksi, jadi virus itu akan dimurnikan dan diisolasi dari spesimen klinis. Selanjutnya, dengan memanfaatkan enzim reverse transcript, nantinya RNA yang beruntai tunggal akan diubah menjadi cDNA atau complementary DNA yang beruntai ganda. Selanjutnya, complementary DNA akan diamplifikasi dengan menggunakan primer spesifik yang menargetkan gen SARS-CoV-2. Selanjutnya akan dideteksi secara real-time dengan menggunakan qPCR. Nah, untuk menghindari yang namanya negatif palsu akibat virus yang bermutasi, dalam pemeriksaan RT-qPCR itu akan mendeteksi lebih dari satu gen target sekaligus. Adapun gen-gen yang akan dideteksi meliputi gen envelope, gen nucleocapsid, kemudian ada gen RDRP, dan gen ORF1AB. Tahap pertama adalah tahap preparasi sampel. Nah, jadi akan dilakukan yang namanya pengambilan sampel secara swab. Nah, sampel akan diambil menggunakan tangkai swab Dacron dari nasofaring maupun orofaring. Selanjutnya, sampel swab akan dimasukkan ke dalam tabung VTM atau Viral Transport Medium yang berfungsi untuk menjaga stabilitas partikel virus dan mencegah pertumbuhan dari bakteri maupun jamur kontaminan. Nah, selanjutnya sampel harus segera dikirim ke laboratorium pada suhu dingin, yaitu suhu 2-8 derajat Celcius. Tetapi, jika pemeriksaan ditunda lebih dari 48 jam, maka sampel harus dibekukan pada suhu minus 70 derajat Celcius atau lebih rendah. Nah, setelah sampel dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium, selanjutnya itu sampel akan dilisiskan dan dilakukan yang namanya inaktivasi virus yang dilakukan di dalam yang namanya biosafety cabinet atau BSC. Nah, sampel yang telah kita kumpulkan tadi dalam VTM, maka akan dicampurkan dengan lysis buffer, yang dimana lysis buffer ini mengandung yang namanya garam kaotropik yang kuat. Nah, lysis buffer ini akan merusak struktur 3 dimensi dari yang namanya protein yang ada pada virus SARS-CoV-2 sehingga virus itu akan menjadi tidak aktif atau mati, namun RNA-nya tetap utuh. Nah, selanjutnya buffer ini juga akan mendenaturasi yang namanya enzim RNase. Nah, tahap selanjutnya adalah isolasi dan ekstraksi dari RNA.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk memisahkan RNA dari seluruh komponen pengotor, misalnya debris sel, protein, lipid, sehingga nantinya akan didapatkan RNA murni yang siap untuk diamplifikasi. Nah, proses ekstraksi RNA yang kita lakukan di sini memanfaatkan yang namanya metode spin column atau silika berbentuk membran. Nah, metode ini akan mengandalkan sentrifugasi untuk melewatkan cairan melalui membran silika di dalam tabung mikrob. Nah, jadi proses yang pertama yang terjadi yaitu binding atau pengikatan. Jadi, campuran lisis yang telah mengandung RNA virus akan dilewatkan melalui yang namanya kolom silika. Nah, pada kondisi ini, cairan ini memiliki garam dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, dengan adanya juga alkohol berupa etanol maupun isopropanol, maka RNA ini akan berikatan dengan membran silika, tapi protein dan zat pengotor lainnya itu tidak ikut menempel. Nah, selanjutnya itu proses washing atau pencucian. Nah, kolom ini akan dicuci beberapa kali dengan menggunakan washing buffer yang mengandung etanol dengan konsentrasi tinggi. Nah, pada proses ini, sisa protein, garam kaltropik, kemudian zat-zat lainnya yang masih menempel secara longgar itu akan dibuang, sementara RNA itu akan tetap terikat kuat pada silika. Nah, dan yang terakhir yaitu proses elusi atau elution. Nah, di sini RNA murni itu akan dilepaskan dari silika dengan menambahkan elution buffer berupa air bebas. Nah, di sini elution buffer ini itu mengandung garam yang rendah. Nah, sehingga nantinya interaksi antara silika dan RNA itu akan terputus, sehingga RNA nanti akan lepas dari membran silika dan tertampung di dasar tabung. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pembuatan master mix. Nah, setelah sampel kita ekstraksi, kemudian kita dapatkan RNA murni, selanjutnya nanti kita akan menyiapkan suatu komponen atau suatu larutan yang akan kita gunakan untuk proses amplifikasi atau perbanyakan virus ini. Nah, yang dimana komponen utama untuk reaksi ini akan dikemas dalam satu larutan yang kita sebut sebagai master mix. Nah, dalam mendeteksi SARS-CoV-2 dengan metode RT-qPCR, master mix itu akan dirancang untuk memfasilitasi dua reaksi besar dalam satu tabung. Nah, yaitu mengubah RNA menjadi complementary DNA melalui reverse transcription dan menggandakan DNA melalui yang namanya quantitative PCR. Nah, di sini komponen dari master mix itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada enzim utama. Enzim utama itu ada dua jenis. Nah, yang pertama itu reverse transkriptase atau RT, di mana enzim ini akan bertanggung jawab untuk membaca cetakan RNA untai tunggal dan disintesis menjadi untai komplementer DNA atau cDNA. Nah, selanjutnya ada yang namanya tag DNA polimerase. Enzim ini yang akan melakukan amplifikasi atau penggandaan komplementer DNA. Nah, pada fase ini terjadi pada yang namanya hot start. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena enzim itu tidak aktif dalam kondisi suhu ruang. Nah, enzim itu baru akan aktif ketika dipanaskan pada suhu tinggi, seperti 95 derajat Celcius. Nah, selanjutnya komponen yang kedua yang ada dalam master mix adalah primer spesifik. Nah, primer adalah sequence DNA yang dirancang secara khusus untuk menempel secara komplementer pada gen target SARS-CoV-2. Nah, yang dimana dalam satu target gen dibutuhkan yang namanya sepasang primer. Nah, primer ini adalah primer forward dan primer reverse. Nah, jadi forward primers akan menempel pada untai DNA lawan untuk memulai sintesis ke satu arah, sedangkan reverse primer akan menempel pada untai sebaliknya untuk memulai sintesis dari arah yang berlawanan. Nah, komponen yang ketiga adalah probe fluorescence. Probe yang paling umum digunakan adalah Tagman probe. Nah, probe ini berupa oligonukleotida yang akan menempel pada area antara primer forward dan primer reverse. Komponen yang keempat dari master mix adalah DNTPS atau deoxynukleosida trifosfat.
Nah, yang dimana DNTPS ini merupakan campuran dari 4 DNA, yaitu DATP, DCTP, DGTP, dan DTTP. Nah, yang dimana enzim DNA polimerase akan mengambil DNTPS ini satu per satu untuk menyusun yang namanya untai DNA baru berdasarkan cetakan yang ada. Dan komponen yang terakhir yang ada dalam master mix adalah buffer reaksi dan kofaktor yang meliputi ion magnesium yang diperlukan oleh enzim Taq polimerase untuk dapat bekerja. Dan yang terakhir ada garam dan agen penstabil berupa KCl dan tris HCl yang membantu untuk menjaga pH lingkungan reaksi agar tetap stabil saat proses pemanasan berlangsung. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita belajar apa tadi itu master mix, apa saja komponennya, sekarang kita belajar perhitungan dan pembuatan dari master mix di laboratorium. Nah, jadi saat kita mau membuat yang namanya master mix, kita itu harus membuatnya di area yang terpisah dari area ekstraksi dan area mesin PCR agar mencegah yang namanya terjadi kontaminasi silang. Nah, tahap pertama adalah menghitung kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi kita harus menghitung terlebih dahulu berapa total tabung atau sumuran reaksi yang akan kita pakai nantinya. Nah, rumusnya yaitu total reaksi sama dengan jumlah sampel pasien ditambah kontrol positif, ditambah kontrol negatif, dan ditambah cadangan sebanyak 10%. Nah, kenapa kita tambah cadangan? Karena biasanya saat kita memipet itu pasti ada sedikit cairan yang tertinggal di tip dan pada akhirnya nanti kita akan kekurangan cairan pada proses pemipetan di tabung terakhir. Maka dari itu kita akan tambahkan cairan cadangan sebesar 10% dari total sampel atau kita bulatkan menjadi satu reaksi. Nah, misalnya contohnya pada hari ini kita memiliki yang namanya 8 pasien yang akan diperiksa. Kemudian kita buat satu kontrol positif, satu kontrol negatif. Jadi nantinya itu akan ada 10 reaksi. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang namanya satu reaksi sebagai cadangan. Jadi total yang akan kita hitung atau kita buat yaitu ada 11 reaksi. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat yang namanya tabel perhitungan dari master mix. Jadi terlebih dahulu kita harus dulu baca petunjuk pada kemasan atau kit reagen yang kita gunakan untuk mengetahui volume per satu reaksi atau volume per sumurannya. Nah, misalnya dalam kit reagen yang kita gunakan itu diminta total volume reaksi sebesar 20 mikroliter dengan pembagian 15 mikroliter untuk master mix dan 5 mikroliter untuk RNA sampel. Jadi nantinya kita akan mengkalikan satu reaksi dengan total 11 tadi yang kita hitung sebelumnya untuk mendapatkan jumlah yang harus dipipet ke dalam tabung induk nantinya. Nah, jadi seperti ini contoh hasil perhitungannya teman-teman. Nah, setelah tadi kita melakukan perhitungan master mix, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya proses pembuatan. Nah, terlebih dahulu kita keluarkan reagen dari yang namanya freezer dan dibiarkan mencair. Selanjutnya dilakukan yang namanya sentrifugasi pada tup reagen agar cairan tidak menempel pada tutupnya. Lalu kita siapkan satu tabung mikro berukuran 1,5 ml dan kita berikan label. Selanjutnya kita pipet yang namanya nucleus free water ke dalam tabung, lalu kita masukkan primer probe mix, kita masukkan RT-PCR master mix yang dibuat tadi, dan RT enzim mix. Nah, enzim ini tuh sifatnya kental, jadi kita perlu pipet secara perlahan. Selanjutnya, tabung induk kita tutup, lalu kita lakukan homogenisasi, ataupun kita dapat menggunakan yang namanya alat vortex. Selanjutnya, lakukan sentrifugasi agar semua adonan master mix turun ke dasar tabung. Tahap selanjutnya adalah kita siapkan tub PCR sesuai dengan jumlah lubang sumuran yang kita butuhkan. Nah, jadi kita lakukan yang namanya proses aliquot. Nah, di sini kita pipet dan bagikan master mix ke dalam tiap-tiap sumuran. Nah, yang dimana sesuai dengan pedoman kit insert sebelumnya, kita akan butuhkan 20 mikroliter. Nah, yang dimana pembagiannya yaitu
15 mikroliter untuk master mixnya, dan 5 mikroliter untuk RNA sampelnya nanti. Nah, selanjutnya barulah nantinya setelah kita masukkan terlebih dahulu master mixnya ke dalam tiap-tiap sumuran, kita tutup dulu sementara tuh PCR-nya. Lalu kita bawalah ke ruang ekstraksi atau ruang penuangan sampel. Nah, di sini barulah kita masukkan 5 mikroliter RNA sampel pasien, kemudian kita masukkan juga kontrol positifnya, lalu kita masukkan juga nucleus free water-nya sebagai kontrol negatif ke sumurannya masing-masing. Selanjutnya tube PCR-nya kita tutup rapat dan pastikan tidak ada gelembung udara, dan sampel siap dimasukkan ke dalam mesin real-time PCR. Selanjutnya, tahap yang keempat adalah amplifikasi pada alat RT-PCR. Nah, deteksi SARS-CoV-2 umumnya menggunakan yang namanya sistem one-step RT-qPCR. Artinya, pada saat yang bersamaan dilakukan yang namanya reverse transcription atau mengubah RNA menjadi komplementer DNA atau cDNA, dan amplifikasi PCR atau proses perbanyakan yang terjadi dalam satu tabung yang sama tanpa jeda. Nah, di sini mesin RT-qPCR itu akan diatur bergerak secara otomatis melewati beberapa tahapan suhu. Nah, yang pertama itu ada tahap reverse transcription atau RT, yang dimana dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius selama 10-15 menit. Nah, pada proses ini, enzim reverse transkriptase akan aktif membaca untai tunggal RNA SARS-CoV-2 yang menjadi cetakan, lalu akan disusun menjadi untai komplementer DNA. Selanjutnya itu tahap aktifikasi awal atau denaturasi hot start yang dimana terjadi pada suhu 95 derajat Celcius pada suhu 2-5 menit. Nah, pada suhu tinggi ini akan menonaktifkan yang namanya enzim reverse transkriptase dan secara bersamaan akan mengaktifkan enzim hot start yaitu Taq DNA polimerase. Nah, suhu ini juga nantinya akan memisahkan komplementer DNA yang baru terbentuk menjadi untai tunggal. Kemudian, tahap yang terakhir adalah tahap siklus PCR yaitu amplifikasi, yang dimana tahap ini akan diulang sebanyak 40 sampai dengan 45 kali. Di sini akan terjadi yang namanya proses denaturasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 10-15 detik per siklusnya, yang dimana pada proses denaturasi, untai ganda DNA akan terpisah total menjadi untai tunggal. Selanjutnya yaitu proses penempelan dan pemanjangan atau kita sebut sebagai annealing dan extension yang dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 sampai dengan 45 detik. Nah, pada proses ini primer forward dan primer reverse akan menempel pada sekuens spesifik pada gen target virus, dan juga probe Taqman akan menempel di antara kedua area dari primer forward dan primer reverse. Dan yang terakhir, enzim Taq DNA polimerase akan bergerak memanjang untuk membentuk rantai DNA yang baru dengan menyusun DNTPS satu per satu. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah interpretasi hasil pembacaan pada grafik dengan melihat nilai CT. Nah, jadi teman-teman, interpretasi hasil pembacaan pada mesin real-time PCR atau RT-qPCR itu merupakan tahap yang krusial untuk menentukan status infeksi dari pasien. Jadi, nilai CT adalah nomor siklus saat sinyal fluorescence dari sampel pertama kali menembus garis threshold. Jadi, prinsip dasarnya itu semakin tinggi jumlah virus atau virus load dalam sampel, maka artinya semakin sedikit pula siklus yang dibutuhkan untuk mencapai batas aman deteksi. Tapi sebaliknya, jika jumlah virus sedikit, maka mesin memerlukan lebih banyak siklus untuk memperbanyak target hingga mencapai ambang batas. Jadi sebelum kita melihat angka CT-nya, kita harus melihat terlebih dahulu dan melakukan analisis pada bentuk kurva yang ada pada layar komputer. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama kurva sigmoid yang berbentuk S, dan yang kedua threshold line atau garis ambang. Yang pertama itu kurva sigmoid yang berbentuk S, yang dimana
Kurva ini harus memiliki bentuk sigmoid yang jelas, dimulai dengan fase baseline, datar dulu, kemudian diikuti oleh fase eksponensial, menanjak tajam, selanjutnya diakhiri dengan fase planté atau mendatar saat komponen reaksi habis. Nah, selanjutnya ada yang namanya threshold line atau garis ambang. Nah, yang dimana ini merupakan garis horizontal yang ditetapkan oleh sistem untuk memisahkan sinyal Florence dari noise atau kebisingan latar belakang. Nah, jadi sampel itu akan dinyatakan positif atau terdeteksi yang namanya SARS-CoV-2 jika menunjukkan kurva amplifikasi yang terbentuk sigmoid dan memotong garis threshold sebelum siklus maksimum. Biasanya CT-nya itu kurang dari 40. Yang dimana ada 3 bagian, yaitu ada CT yang rendah, ada CT menengah, dan ada CT yang tinggi. Nah, CT yang rendah ketika kurang dari 25 siklus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa viral load-nya atau jumlah virusnya itu sangat tinggi. Nah, biasanya pasien itu berada pada fase akut dan sangat infeksius. Nah, selanjutnya CT menengah antara 26 sampai dengan 35 siklus. Ini menunjukkan viral load yang sedang. Dan yang terakhir CT tinggi yaitu sekitar 36 sampai dengan 40 siklus. Ini menunjukkan viral load yang sangat rendah. Biasanya ini terjadi pada awal masa inkubasi atau infeksi ataupun masa pemulihan. Dan yang terakhir, hasil negatif atau tidak terdeteksi adanya SARS-CoV-2 itu terjadi ketika tidak ada kurva atau tidak ada CT yang terdeteksi. Jika sinyal tidak pernah memotong garis threshold hingga siklus terakhir, misalnya hingga siklus 40. Di sini kita bersama-sama bisa melihat grafik dari hasil amplifikasi real-time PCR atau RT-qPCR, yang dimana sumbu X menunjukkan jumlah siklus atau cycle, sedangkan sumbu Y menunjukkan intensitas dari Florence itu sendiri. Pada grafik kita dapat melihat adanya garis hijau yang berbentuk horizontal. Garis ini kita sebut sebagai threshold, yang dimana berfungsi sebagai garis batas atau ambang batas. Threshold memiliki arti penting karena sebuah sampel atau kontrol baru dinyatakan positif atau terdeteksi apabila kurva amplifikasinya memotong garis threshold ini. Jadi, titik potong antara kurva dengan garis threshold ini kita kenal sebagai nilai CT atau cycle threshold. Selain itu, pada grafik kita dapat melihat kurva yang berwarna biru dan pink muda, di mana kurva ini merupakan kontrol positif. Kurva kontrol positif ini baru mulai naik dan memotong garis threshold pada kisaran siklus ke-31. Nah, artinya munculnya kurva kontrol positif ini membuktikan bahwa seluruh sistem reagen master mix, primer, probe, dan kondisi mesin PCR itu bekerja dengan baik atau tidak ada kegagalan reaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, terdapat kurva berwarna merah tua yang merupakan kurva untuk sampel atau RNA dari SARS-CoV-2. Di sini kita dapat melihat bahwa kurva ini mengalami peningkatan yang signifikan secara eksponensial di awal siklus dan memotong garis threshold pada kisaran siklus ke-22. Jadi nilai CT-nya adalah 22. Sehingga sampel RNA ini dinyatakan positif atau terdeteksi adanya SARS-CoV-2 karena berhasil melewati batas threshold. Karena nilai CT-nya relatif rendah, sekitar 22, seperti yang kita bahas sebelumnya, ini menunjukkan bahwa target asam nukleat atau RNA dalam sampel itu mengalami konsentrasi atau viral load yang cukup tinggi. Baik semuanya, jadi itulah tadi pembahasan materi terkait tentang metode yang digunakan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dengan cara biologi molekuler. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.